Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Iksan Racing. Dan bisa kalian lihat nih, mesinnya sudah naik. Jadi gue nggak bikin timelapse untuk naikin mesin, pasang-pasang perintilan. Kasihan kuota handphone kalian dan nanti habis pengen nonton ya timelapse doang. Jadi kita back to the point aja, langsung to the point. Mesinnya udah kita cicil naikin satu-satu, cooling system, intercooler, bla 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 segala macam aksesoris sudah semua terpasang dan kabel-kabelnya juga sudah terpasang. Nah, kabel sendiri pada episode yang bikin kabel itu gue udah planning mesin gue itu bisa sampai 8 silinder. Jadi semua kabel yang gue perluin itu ada di sini. So tidak ada modifikasi yang major atau yang banyak-banyak di perkabelan mesin. Gue tinggal kurangin 2 injektor, sebelumnya kan 6 silinder, sekarang jadi 4 silinder, tinggal kurangin 2 coil 2, injektor 2, bla bla bla. Terus ngerubah soket doang ya, dari yang BMW lama ke BMW baru, plus tambahin drive by wire itu udah gue siapin juga, tinggal gue suntik doang. Dan ada dual vanos, itu tinggal pasang soketnya. Jadi pengerjaan wiringnya pun bisa dibilang cuman setengah hari ya, ganti-ganti konektor doang, nggak bikin ulang. Itulah karena kalau gue bilang kita kalau bikin mobil atau bikin mesin, kita harus planning jangka waktu kayak 5 tahun lagi tuh mobil mau diapain aja, ganti mesin kah, ganti elektronik atau segala macam. Jadi kalian nggak kerja ngulang-ngulang lagi. Dan semua sudah terpasang, bisa kalian lihat ya. Kali ini kita akan coba untuk menghidupkan mesin ini, karena mesin ini belum pernah ada yang ngidupin di Indonesia ataupun gue nggak tahu ya kalau di dunia ya, itu mungkin ada tapi gue nggak tahu, tapi di Indonesia pasti nggak ada. Jadi softwarenya kita harus rubah total lagi semuanya, firmware, software dan segala macam kita harus rubah. Nanti kita akan detail bagaimana kita ngeliat setup di moteknya juga. Terus ya mungkin mudah-mudahan kali ini nyala, karena tinggal satu kabel lagi yang belum terpasang, yaitu kabel starter. Oke, langsung kita lihat detail bagaimana mesin ini berada. Ya, ini dia perkabelannya. Jadi koilnya gue tetap pakai punya Honda K20, karena koilnya B48 itu harus pakai igniter, yang artinya gue harus beli igniter dulu untuk ngaktifin koilnya. Cukup ekspensif atau cukup mahal, jadi ya gue tetap stick dengan K20, tapi ada modifikasi di bagian bawahnya. Karena businya B48 tuh busi kecil, busi 14, sedangkan kalau Honda tuh masih 16, jadi kita ngerubah karet bawahnya aja. Ada 2 cam sensor tambahan, biasanya kalau mesin lama itu cuma ada 1, sekarang ada 2 buat vanosnya. Terus injektor juga siap, nih view railnya lagi nunggu dicat, tunggu bentar lagi dia jadi. Dan drive by wire juga udah selesai. EPS nanti kita ngidupinnya setelah semuanya sudah aktif. Tapi overall ya seperti inilah wiringinnya. Masih agak berantakan, tapi buat gue sih ngerjainnya simple. Jadi gue bisa tahu kabel injektor mana, kabel coil mana, kabel vanos, buskon dan segala macam. Oh ya, nah bus controller ini nanti akan diset dari ECU. Biasanya kan ke bus control tuh manual, ini elektronik. Jadi dia akan ngeset ke wastegate-nya sebelah sini, ke dalam turbonya. Nanti bus controller itu yang akan mengatur berapa pergerakan dari wastegate-nya untuk mengatur busnya untuk tetap stabil. Jadi kalau misalkan kalau bus manual tuh kadang-kadang udah 1 bar tapi tiba-tiba di RPM atas jadi turun ke 09, 08, 06 ya seterusnya lah. Nah, ini fungsi untuk menstabilkan busnya. Dan juga kita bisa nge-style busnya dari setir. Udah gue siapin juga kabelnya dari kemarin kan, di setir balap-balapan kita itu. Oke, sekarang kita mau pasang view rail dulu. Terus kita ngecek kebocoran segala macem, cek air bocor atau enggak, cek bensin bocor atau enggak. Terus kita akan masuk ke setup di moteknya untuk mesin B48 ini. Nah, perubahan yang paling signifikan itu di bagian trigger sensornya. Gua pulinya itu tadinya polos, sekarang dibikin gigi-gigi kayak gini. Nah, kursornya gua mau kembali lagi pakai Mio. Kenapa seperti itu? Jadi BMW B48 triggernya itu Hall effect berada di belakang flywheel, artinya di dalam gearbox itu. Kalau kenapa-napa ataupun rusak, gue harus buka gearbox, buka flywheel, ganti sensornya. Itu nggak praktis banget menurut gue. Dan juga ya memang bacanya lebih bagus sih, Hall effect lebih bersih. Tapi kalau kenapa-napa gue lebih ribet. Jadi gue mengorbankan sedikit agak lebih kotor, pakai punya magnetik lagi atau VR. Nah giginya ini gue minta tolong sama teman gue Jurek ya, master BMW lah si Jurek itu ya. Gue minta tolong dia untuk bikinin giginya, dan gue tinggal pasang reduktornya. Jadi pengerjaannya kalau ada apa-apa lebih mudah diagnosa dan lebih mudah untuk diganti. Nah itulah, jadi makanya kita kalau punya temen tuh saling silaturahmi, nggak
pelit-pelit ilmu, saling berbagi lah ya. Jadi kalau kita minta tolong, kita minta solusi, banyak teman kita yang ngebantuin kayak Jurek, Om Amin dan segala macamnya udah mau bantuin gua untuk melanjutkan atau menghidupkan proyek ini. Karena kita menggunakan DBW atau drive by wire, berarti tidak ada kabel yang menggerakkan throttle body ke pedal gas. Di sini udah kelar, dan di bagian dalam itu kita harus pasang pedal DBW-nya atau pedal elektroniknya. Nah, itu gue menggunakan BMW dari BMW M46. Dan ini dia throttle pedal BMW M46. Semuanya full elektronik, sudah tidak mekanikal lagi. Jadi di dalamnya tuh kayak ada modul baca TPS, dan ada dua sensor situ, ada TP1 dan TP2, dan dua-duanya harus synchronize untuk mendapatkan sinyal yang baik. Dan sekarang kita akan coba aplikasikan ke sasis BMW E36. Nah, ini pedal gas BMW E36, tinggal kita copot aja. Dan di dalam situ ada linkage, dan ini pedalnya untuk narik kabelnya. Itu tinggal kita buka yang atasnya ini, dan bawahnya ada klip, tinggal ditarik, dan atasnya juga tinggal didorong keluar. Nah, ini sudah copot nih. Nah, di sini bisa kalian lihat dudukannya itu hampir sama dengan BMW M46. Mungkin ada perubahan sedikit yang bisa kita getok-getok. Jadi ada dudukan bawah dan dudukan atas. Kalau kita pasang nih dudukan throttle elektroniknya BMW M46, semuanya hampir lurus ya, tinggal kayak yang bagian atasnya itu kita geser-geser dikit aja, pakai palu juga bisa. Dan situ nanti kalau udah lurus dan kira-kira udah enak untuk pedal kakinya, kita kencengin baut 13-nya di sini. Nah, itu tinggal kita kencengin aja dan kita selipin deh elektroniknya masuk ke dalam. Ini setup gue yang lama. Setup gue yang lama itu gue masih pakai kabel gas dan gue panjangin pakai baut, terus gue insulok. Jadi kayak simple aja kayak gitu. Karena di bagian atasnya itu ada pipa roll bar yang ganggu pedal gasnya. Jadi mau nggak mau gue harus panjangin pakai mur baut, terus gue bolongin, lalu gue insulok aja tuh ke pedal gasnya atau kabel gasnya. Jadi nggak ada masalah. Nah, sekarang ini sudah terpasang pedal elektroniknya dari E46. Alhamdulillah cuman minor-minor aja pengerjaannya, tinggal plug and play bisa dibilang ya. Tapi ada getok-getoknya lah tuh, kalau kalian lihat ada palu di bawah. Tinggal kita getok yang bagian atas aja. Pokoknya seenak mungkin kaki kalian itu merasa lurus. Oke, jadi ada satu lagi problemnya. Kalau mobil biasa kan kalau kita nyalain mobil itu kita bisa putar tangan kita di throttle bodinya gitu ya, kayak ngeng gitu kan. Tapi ini karena DBW, gue lupa nggak ada putaran untuk kabel gasnya. So, gue harus panjangin kabel pedal gas kayak gini. Ya, jadi akhirnya gue ngegasnya bisa nyalain sambil ngegas ngeng mau nggak mau karena nggak ada kabel gasnya. Gue lupa banget karena ya kalau ngidupin mobil awal-awal kan tetap harus ada pancingan bensin dan segala macamnya ya. Jadi nggak bisa gue ada satu di dalam mobil terus satu di sini, kayak susah untuk ngebagi badannya. Jadi gue tarik aja kabelnya, panjangin, kita bikin gasnya di jendela. Oke, sekarang laptopnya sudah terpasang, kabel ke ECU juga udah terpasang, masuk. Nah, sekarang kita akan bikin configuration untuk mesin B48 ini. Plus kita di sini juga bisa ngetes semua aktuator atau semua output yang ada di sini nih. Contoh kayak bus controller, panos, injektor, coil. Jadi tinggal kita set di sini, kita hidupin fungsi tesnya. Nanti mereka akan bekerja kayak bunyi atau bunyi tek segala macam. Kita tes di sini. Jadi kita memastikan semuanya berfungsi dengan normal. Dan contekannya udah gue siapin di sini, kabel mana aja, voltasenya berapa, hertznya berapa dan segala macam. Dan kita akan aplikasikan di Motek ini. Oke, sekarang kita masuk ke configuration untuk mesin B48. Oke, sekarang kita masuk ke software M1 Tune atau Motek M1. Di sini kalian lihat di kiri atas ada tuning. Nah, tuning ini untuk kalian kalau mau adjustment atau ya mau ngetune mesinnya lah ya, mau nyetel mesinnya tuh pakai workbooks yang ini. Ada fuel, ignition, dan seterusnya. Itu bisa kalian lihat di atas, itu tab-steps-nya. Terus kalau misalkan mau nyalain mesin, itu kita pakai yang initial setup. Initial setup itu adalah bisa dibilang adalah sebelum kita mengapa-ngapain, ini software mau pakai buat mesin apa dan mobil apa. Nah, di sini di atas ada tabs-nya juga. Kalau saran gue adalah kalian itu ngikutin dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jangan dilewat-lewatin. Karena sebenarnya M1 itu banyak orang bilang complicated atau ngejelimet banget ya. Sebenarnya sih enggak. Asal kalian tuh jangan lompat-lompat, semua ikutin alurnya. Jangan kalian dari 1 ke 5, ke 3, ke 4. Nah, itu suka banyak yang terlewatkan. Nah, sekarang kita rubah dulu cc mesinnya jadi 2000 cc. Terus engine efficiency mode-nya karena kemarin kita NA, kita pakai map sensor sekarang. Jadi manifold air density.
Kalau kalian bingung juga, ini pilihan-pilihannya di sebelah kanan itu ada info atau ada help-nya. Setiap kalian klik itu akan berubah, jadi kalian tinggal baca aja ini fungsinya apa dan kata karakteristiknya seperti apa, itu kalian tinggal baca, jadi budayakan membaca aja. Terus silindernya kita rubah dari 6 jadi 4. Nah ini karena kemarin kita NA pakai TPS, sekarang kita harus rubah jadi pakai map sensor juga. Terus kita rubah ke inlet manifold pressure. Terus bawah-bawahnya di sini ada fuel. Nah, fuelnya itu kalau kalian bisa pilih di sini ada kayak oktan 98 jadi kayak pom bensin biasa, ada etanol, E85, diesel, metanol atau bahkan manual. Nah, manual itu bisa kalian acak-acak sendiri. Kalau kalian punya imajinasi, kalian bisa aplikasikan di Motec M1 ini. Jadi kalau bensinnya mau campur-campur atau oktannya berapa itu terserah kalian. Injector secondary kita nggak pakai, jadi kita lupain aja. Nah, ini inlet manifold pressure mode. Ada 3 mode, ada automatic, estimate, dan sensor. Intinya adalah kalau automatic, jadi pada saat nanti sensor kalian rusak atau bacanya ngaco, si Motec itu punya tabel estimasi yang nantinya akan menjadi estimasi pedal gas. Kalau pedal gas kalian berapa, manifold pressure-nya berapa. Terus ini juga kita rubah jadi boost pressure karena kita mau pakai turbo. Nah, setelah semuanya atas selesai, kita pindah ke bagian bawah. Di bagian bawah itu adalah firing order dan banks-nya. Nah, banks itu apa sih? Kalau banks itu model mesin inline dan juga mesin V atau twin ya, kanan kiri. Jadi bank 1 itu maksudnya adalah semuanya inline. Jadi kalau kalian lihat satu nih silinder 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu satu semua karena inline jadi satu. Kalau mesinnya V itu ada bank 1 atau bank 2. Jadi bank kiri, bank kanan. Nah, itu kalian tinggal tuker aja. Lalu top dan centernya itu adalah berapa derajat firing order silinder 2, 3, 4 dan seterusnya itu. Nah, caranya itu adalah satu putaran 4 stroke itu kan 720 derajat. Tinggal kalian bagi aja dengan jumlah silindernya, nanti ketahuan jumlahnya berapa. Kalau di kita kan 4 silinder jadi 720 bagi 4 itu 180. Dan silinder nomor 2 berarti adalah firing order yang terakhir. Kalau nggak salah kan 1342 ya untuk 4 silinder. Jadi nomor 3 dulu di 180 derajat, dan gua kasih tahu di sini nggak ada nomor 1 ya, karena nomor 1 itu pasti 0, jadi semuanya dimulai dari nomor 1. So jadi kita mulai dulu. Nih gua salah ketik, sorry, harusnya di nomor 3, jadi ini kita hapus aja, jangan sampai salah. Kalau salah nanti mesinnya berbet. 1, 3 berarti 180, 4 itu 180 tambah 180 berarti 360 derajat. Jadi kita masukin aja input di firing order nomor 3 nya di nomor 4, lalu terakhir di nomor 2. Berarti 360 ditambah 180. So 540. Nah, semua firing ordernya sudah ada. Terus nanti kita pindah ke nomor 2. Kalau misalnya udah selesai, kita pindah ke I/O atau input dan output. Kalian masukin aja nih kayak tadi tambahan-tambahan Vanos, boost control dan DBW, semuanya kita masukin sini adalah input dari segala sensor atau segala output yang akan digunakan dari mesin yang kita mau. Jadi tinggal kalian itu aja, nggak perlu gue jelasin ini karena tinggal klik masukin aja. Yang penting contekan atau notes kalian jangan sampai salah, dan kabel yang kalian pasang juga jangan sampai salah. Kadang-kadang warna kabel mirip atau warna kabel sama, begitu kalian pasang kok nggak nyala-nyala ya, ternyata source-nya beda atau pin out-nya juga beda itu. Jadi pastikan semuanya jangan sampai salah. Kayak gini misalkan kita taruh cams, kita ketik mau Vanos yang exhaust di pin yang mana, itu kalian tinggal pilih aja. Contohnya seperti itu, yang penting jangan sampai salah. Lalu revsing ini untuk trigger dan home-nya, untuk nyalain mesin lah ibaratnya ya, yang bisa kalian di timing light dan segala macam. Kalian tinggal masukin aja kayak kemarin udah gue jelasin, tapi ya gue jelasin dikit lagi aja biar nggak muter-muter. Ini adalah contoh triggernya, ada trigger konvensional, ada trigger bawaan mesin. Tinggal kalian pilih mana yang cocok dengan mesin kalian. Itu bisa searching di Google atau ngitung sendiri juga bisa sebenarnya. Nah, ini sekarang gue pakai crankshaft to missing 4 stroke. Jadi maksudnya di dalam crankshaft ada 2 gigi yang hilang. Jumlah giginya ada 60, yang hilangnya tuh ada 2. Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Ini kalian tinggal isi-isi aja. Untuk home-nya juga sama. Nah, di sini ada di bagian atas voltage, ada falling edge. Falling edge itu ada 2 sinyal. 2 sinyal itu ada falling dan ada rising. Jadi kalian lihat aja di osiloskop patternnya seperti apa. Lalu ya, kayak di bawah ini ada home. Nah, home-nya juga lebih simple dibandingkan yang triggernya. Nah, ini kayak bisa kalian lihat di sini ada clip test. Clip test itu untuk cari timing. Ini kalian bisa lihat nih, kecil banget gue gedein ya. Oke.
Jadi reference offset itu adalah input yang akan kita masukkan ke dalam ECU, lalu kita pilih check timing, dan di bawah itu ignition timing test berapa derajat mesin kalian harus ngebaca yang kalian mau. Jadi contoh kita tes di 20 derajat, jadi mesin itu harus 20 derajat terus di dalam timing lock atau di timing lightnya. Nanti yang di atas tuh di offsetnya itu kita rubah sampai garisnya bener-bener timing marknya itu di 20 atau di 0 atau di 10, serah kalian mau gimana. Jadi kalian tinggal rubah-rubah aja nih si 10,7-nya sampai bener-bener di mesin itu adalah 0 kayak yang kita set di bawah. Nah ini crucial banget karena kalau kalian salah atau miss atau tidak dilakukan, bisa jadi ECU kalian ngasih timing 10 derajat padahal di mesinnya bisa sampai 30 derajat, itu bahaya banget. Jadi pastikan timing ECU dan timing mesin itu sama. Lalu sensor critical ya kayak sensor-sensor pada umumnya itu biasanya yang lebih penting untuk ECU baca. Ada optional tambahan dan juga others yang memang tambahan-tambahan yang lebih untuk memberikan performa engine yang lebih bagus. Lalu ignition ya nggak terlalu banyak harus gue bahas. Di sini ada output buat kalian kalau mau nyalain sesuatu atau nyalain mesin. Di situ ada test output, di atas ada creep itu yang tadi. Gue lupa ini harus di disable dulu sebentar si timing checknya. Jadi fungsinya apa sih test output ini? Test output ini fungsinya kalau kalian baru masang wiring atau masang kabel, terus kalian bisa ngetes output ignition dan output injektornya udah nyala apa belum. Caranya gimana? Nah itu kalian tinggal output ignition 1, 2, 3 kalian rubah aja berapa silinder yang kalian mau. Terus kalau ignitionnya udah, pindah ke fuel primary. Nah ini untuk ngecek injektor nyala apa enggak. Misalkan nyala atau posisinya benar atau enggak, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah itu simple banget, jadi enak. Setelah masang kabel kalian bisa ngecek langsung tanpa harus nyalain dulu mesinnya. Sini gue juga ngetes output untuk solenoid Vanos gue. Nah ini gue pakai outputnya cobain pakai pedal gas. Jadi kalau pedal gas gue injek, semakin gue injek dia akan nonjok solenoidnya. Kalau nonjok pelan-pelan dia naiknya pelan-pelan. Itu gue salah satu fitur yang lagi gue kembangin juga. Jadi gue coba ngetes output dari Vanos pakai RPM dan juga pakai gas untuk memberikan hasil yang lebih optimal. Ya namanya juga eksperimen, gue nggak tahu ini berfungsi atau enggak, atau maksudnya berfungsi performanya atau enggak ya, tapi yang penting aktuatornya atau solenoidnya berfungsi dan wiring gua kayaknya udah cukup bisa dibilang hampir sempurna atau hampir udah selesai. Dan di sini gua ngetes juga pedal gas DBW-nya. Selain dari solenoid Vanos, kita juga bisa ngeset DBW-nya nih. Gua tulis di 0 dan 100, artinya adalah kalau pedal gua 100 di DBW-nya juga 100. Maaf ya layar laptopnya goyang-goyang, biasa udah capek laptopnya. Jadi kita keinjak dia akan buka full seperti ini. Kita tutup lagi. Nah ini bisa kita setel nih limitnya. Misalkan kita setel di 50 atau berapapun yang kalian mau. Jadi intinya pedal kita tetap 100, tapi di servonya atau di throttle body-nya itu tidak sampai 100. Bisa kalian lihat di sini bukanya cuma 50. Nah fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat torque management atau manajemen torsi pada mesin. Nanti mungkin gua akan jelasin secara detailnya, tapi untuk sementara ini adalah spill kenapa gua pakai DBW, biar kalian bisa tahu juga fungsi dan fitur-fiturnya yang lebih canggih dan lebih futuristik, biar kita bisa berkembang ke depannya. Oke, jadi di sini juga selain ada kerjaan mobil gua, bisa kalian lihat di belakang ada mobilnya Famel, ada mobilnya Jos, dan banyak mobil racing, ada mobil gigi juga. Ya walaupun gue di sini numpang, akhirnya gue ada beberapa partner kerjaan juga sama Om Amin. Jadi gue ngerjain mobil Famel, ngerjain mobil Jos, ngerjain mobil Gigi. Ya hitung-hitung dapat diskon lah. Jadi bukan ngerjain mobil gue sendiri, tapi ngerjain teman-teman yang mau ikut diwan dan yang mau ikut drifting. Oke? Kita lanjut lagi ngerjain mobil kita yang nggak hidup-hidup ini. Oke, semuanya konfigurasinya sudah masuk semua. Terus kabel-kabel udah kita cek semuanya normal. Sekarang saatnya kita menghidupkan mobil ini. Tinggal satu kabel lagi, yaitu kabel starter. Ini kita tempelin ke plus dan mudah-mudahan hidup. Mari kita coba. Oke, belum hidup. Ada yang kurang. Coba kita lihat ada. Ya, starternya nyangkut, brother. Ketok dulu.
guys, semuanya sudah berputar dengan normal. Sekarang kita cek kebocoran, mana aja ada yang bocor. Terus nanti kita juga ada kalibrasi pakai nih temp gun, kita cek temperatur air berapa, sama nggak sama yang di laptop. Ya kurang lebih begitulah ya, kita cek semua satu persatu. Dan kita akan coba in-rain dulu, karena selain ngeliat kebocoran kita sekalian juga in-rain. Ya 1 hari lah ya cukup. Ini dia nih, ada Om Amin. Lagi sibuk banget Om. Thank you Om. Sudah hampir 1 jam nyalain, tidak ada kendala. Terus juga nggak ada yang bocor-bocor, yang mudah-mudahan semuanya oke. Habis ini kita akan ngecek driveline masih 3 atau enggak, netral atau enggak, dan segala macamnya, tes jalan. Habis itu ganti oli, cek gram, sama benerin starter, tapi starternya nyangkut, ngeselin banget, bongkar lagi.